أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Masya Allah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, ada yang dengan lisan saja, ada yang dengan lisan dan pikirannya, ada yang dengan lisan, pikirannya, dan hatinya. Ungkapan alhamdulillah bukan hanya di dalam lisan, tapi kita pahami dengan pikiran memang seluruh pujian milik Allah. Artinya apa? Tidak ada satu pun yang berhak dipuji. Makhluk apapun, karena hanya dua, khalik dan makhluk. Yang mencipta itu Allah Azza wa Jalla dan makhluk yang dicipta. Kemarin kita sudah membahas, ketika kita melihat sesuatu, janganlah melihat sesuatu dan hati pikiran kita sesuatu. Tapi lihatlah itu sesuatu, hati pikiran kita yang mencipta sesuatu itu. Maka terbuka. Ketika kita melihat sesuatu, bukan hanya begini, kita buka, di situ ada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tirai inilah yang harus kita buka, dan ini adalah kajian yang kemarin kita bahas. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, membuka pandangan kita, semua nikmat ini dari Engkau ya Allah, terbuka, bukan tertutup. Maka kata-kata Alhamdulillah, kita rasakan bagaimana dahsyatnya nikmat Allah Azza wa Jalla, dan la haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan apapun, tidak ada daya apapun kecuali semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas Al-Qur'anul Karim dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan gambarkan di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah outcomes di dalam ayat Al-Quran. Ya, perhatikan di sini ada 3, garis bawahi ada 3. Yaitu yang mana outcome pertama adalah la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu. Ini mudah-mudahan jelas ya Mas Jumal, jelas entah ini apa yang saya share. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ibadah puasa ada outcomes-nya. Agar kalian. Ini adalah hopes. Ini adalah harapan agar kalian bertakwa. Ada lagi ayat berkaitan di bawahnya, yaitu wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ada lagi di bawahnya la'allahum yarsyudun. Ini redaksi-redaksi di dalam ayat Al-Quran yang harus kita perhatikan. Agar kalian mendapatkan petunjuk. Kata-kata yarsyud, rushd adalah petunjuk, bimbingan. Mursyid kalau bahasa kita adalah yang bimbing, yang guide gitu kan. Nah, kata-kata la'allahum yarsyudun ini agar kita mendapatkan cahaya. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan cahaya, dia mendapatkan bimbingan. Siapa yang membimbing? Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita membaca teks Al-Quran, ada beberapa outcomes dalam Ramadan ini. Nah, pertama kita sudah lihat la'allahum tattaqun, la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun,
kemudian la'allahum yarsyudun. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa outcomes ini kita garis? Supaya kita ngerti rahasia kesucian Ramadan. Subhanallah. Ya, rahasia kesucian Ramadan. Jadi ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bentuknya adalah verb mudhari'. Dia berjalan terus, tattaqun. Jadi agar kalian terus-menerus dalam keadaan bertakwa. Yang kedua, yang garis yang kedua ini, la'allakum tashkurun, agar kalian terus-menerus bersyukur, jangan berhenti dari syukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu mendapatkan cahaya terus-menerus. Bentuknya mudhari', gitu kan. Mudhari'. Jadi ada 3 outcomes di sini. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama kali agar kalian bertakwa. Nah, kalau saya terjemahkan, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa agar sebagaimana umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini. Ayat selanjutnya, ayyam ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari tertentu, maksudnya sudah ditentukan, yaitu 1 bulan penuh. Karena minkum maridun aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Kalau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, safar, perjalanan, ya sudah boleh Anda puasa pada hari-hari yang lain. Subhanallah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini juga begitu, bagi yang tidak bisa berpuasa, bayar fidyah, gitu kan? Apa itu? Ngasih makan kepada orang-orang yang miskin, apalagi zaman sekarang tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak, gitu. Dahsyat. Ya, ini menjadi PR. Sebetulnya bukan PR kita, tapi ini yang pertama kali PR pemerintah. Bagaimana? Ini semakin banyak orang susah. Nah, disinilah kita ada di antara solusinya adalah fidyah. Ya. Kalau mau lebih ya silakan, itu lebih baik. Kalau mau nambah ukuran fidyah itu kan 1 hari orang miskin. Kalau Anda seandainya 1 harinya dia makan berandai-andai, taruhlah sekali makan 20.000 berandai-andai. 3 kali makan 60.000. Berarti 1 hari 60.000. Fidyah. Oh, saya mau 100.000 ya boleh silakan. Wantasum kalau berpuasa itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda, sebagai keterangan-keterangan, bayyinat. Ini adalah sebuah keterangan-keterangan tentang apa? Tentang petunjuk. Data istilah zaman sekarang, istilahnya data-data yang nyata tentang petunjuk. Wal furqan. Dan Al-Quran itu disebut dengan pembeda. Faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa menyaksikan waktu itu bulan masuk Ramadan, maka berpuasalah baginya. Faman kana maridun aw 'ala safar fa'idatu min ayyamin ukhra. Kalau keadaan sakit atau musafir, ya sudah berpuasa pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul wa la yuridu bikumul 'usr. Allah ingin yang mudah bagi kalian dan Allah tidak ingin yang susah. Wa litukmilul 'iddah wa litakabbirullaha 'ala ma hadakum. Maka sempurna itu semua dalam berpuasa dan bertakbirlah, mengagungkan, membesarkan Allah. Kenapa? Agar kalian bersyukur. Jadi ibadah-ibadah puasa, ibadah berzikir, termasuk nanti pada akhirnya yang disebut dengan, kalau waktu masih kecil disebut dengan takbiran. Kita mengagungkan Allah, itu semua bentuk agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, ekspresikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Apabila hai Muhammad antara hamba-hambaku yang menanyakan tentang aku, katakan aku ini dekat. Ini jawaban Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa meminta kepada aku mesti ngasih. Falyastajibu li, maka itu penuhilah semua perintah aku. Penuhilah semua panggilan aku. Penuhilah semua aturan aku, taatilah. Falyastajibu. Wal yu'minu bi, percayalah kepada aku agar la'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk bimbingan. Ada 3 la'allakum di sini. La'allakum tattaqun, la'allakum
la'allakum tashkurun dengan la'allahum yarsyudun. Ini yang harus kita maksud daripada ini apa rahasia. Rahasia dari outcomes ini. Ini yang kita akan kupas. Jadi tadi adalah sebagai mukadimah supaya kita mengerti, ada la'allakum. La'alla itu proses dan itu butuh waktu. Subhanallah. Dan ditutup dengan bentuk mudhari', bentuk kata kerja yang terus-menerus berjalan. Maka kita harus pahami tentang ayat Al-Quran ini. Apalagi ayat ketika diucapkan tadi ayat Al-Quran, Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah ini yang harus kita. Kenapa berpuasa pada bulan Ramadan? Padahal itu ibadah puasa. Nah, sekarang betapa banyak orang yang tidak bisa menyambungkan antara Al-Quranul Karim dengan Allahumma shalli dengan puasa. Banyak sekali nggak paham. Nah ini kita akan mengambil satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadis ini saya akan ulang-ulang sampai hafal dan dicatat. Diriwayatkan dari At-Tabrani. Dari hadis ini baru kita bisa mengerti ayat yang tadi. Dengan rahasianya membuka tabir rahasia. Dari Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW ini mengatakan kata-kata ini penting sekali. Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah. Saya ulangi, barang siapa yang ingin sekali mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, saya ulangi lagi, barang siapa yang ingin tahu bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahasa gaulnya, bapak-bapak ibu mau tahu nggak Anda cinta Allah, apakah Anda cinta Rasul, kira-kira gitu. Atau saya tanya kepada bapak-bapak ibu, siapa yang tahu bahwasanya betul-betul kita ini gitu. Jadi kalau saya nanya, apakah tandanya kalau orang itu betul-betul cinta Allah dan Rasul? Mudah-mudahan suara saya jelas. Jadi ini bisa dicatat. Man ahabba ayya'lam annahu yuhibbullah wa rasulullah. Barang siapa yang mau mengetahui bahwa dia mencinta Allah dan Rasulnya, fal yanzur. Maka coba lihat, direview diri kita. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah rasulah. Rawahu Tabrani. Kalau dia betul-betul mencintai Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita mencintai Al-Qur'an? Kemarin ada 2 tahap yang kita terangkan. Pertama kali materi yang kemarin kita melihat segala sesuatu Allah yang punya, Allah yang mengatur. Itulah kacamatanya orang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian punya kacamata melihat segala sesuatu itu, melihatnya apapun adalah milik Allah dan Allah yang mengatur. Setelah ini milik Allah, tumbuh rasa cinta ya Allah, rasa cinta tumbuh, cinta yang betul-betul cinta ya Allah. Akhirnya dia menunjukkan, ya Allah aku cinta engkau lebih daripada aku mencintai diriku. Dengan cara apa? Meninggalkan makan, minum. Maka hadis kemarin kita sudah bahas, puasa milik aku. Kenapa? Karena hambaku itu betul-betul ikhlas. Semuanya nggak nampak puasa. Kalau sholat kelihatan, yang lainnya kelihatan. Puasa nggak kelihatan. Ini pendapat ulama-ulama. Nah, kalau kita lihat hadis kemarin kita sudah bahas, dan ternyata disinilah rangka berpikir orang yang bertakwa seluruhnya milik Allah. Dia ikuti apapun keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan dirinya sendiri. Maka Allah menjawab balasan yang luar biasa. Maka puasa milik aku yang tahu. Malaikat pun tidak tahu betapa dahsyatnya pahala orang berpuasa. Dahsyat. Jadi privasinya Allah lah. Kenapa? Karena hamba Allah betul-betul
dia memakai kacamata, takwa ini semua milik Allah, maka aku buktikan aku lebih cinta engkau daripada tubuhku, tidak makan, tidak minum. Berarti cinta Allah. Jadi kutiba alaikumusiyam tadi kan sudah kita kasih gambar panah tadi. Ujungnya agar kalian bertakwa. Agar betul semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta kepada Allah. Di dalam waktu yang bersamaan semakin takut murka Allah. Itu puasa. Nah, kemudian bicara Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan yang mana dimuliakan bulan Ramadan ini keberkahan karena Allah menurunkan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran luar biasa. Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulahu falyanzur. Fa in kana yuhibbul Quran fa huwa yuhibbullah wa rasulahu. Orang siapa yang mau tahu apakah ia cinta Allah dan Rasulnya, maka lihat dirinya. Pakai dia cinta Al-Quran. Kalau betul-betul cinta Al-Quran, maka itu gambaran dia mencinta Allah dan Rasulnya. Maka itu disinilah dahsyatnya Al-Quran. Yang sangat disayangkan, yang sangat amat disayangkan dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Ngeri. Kata-kata ini ngerinya Allah mudah-mudahan tidak termasuk. Karena waqala Rasul. Rasul pun berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Quran terabaikan. Kaumku telah menjadikan Al-Quran tersingkirkan. Kaumku telah menjadikan Al-Quran terlupakan. Ini dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 30. Ya Rabb, sampai dia curhat. Ya Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Betapa banyak orang yang tidak tertarik untuk membaca Al-Quran. Dia pandai baca Al-Quran, padahal apalagi bulan Ramadan. Allah Akbar, astagfirullah. Betapa banyak orang yang tidak ngerti dahsyatnya Ramadan karena Al-Quran Karim. Saking dahsyatnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan poin-poin yang luar biasa, dan kemarin kita sudah singgung. Di antaranya walillah utaqa. Ini kata-kata yang dahsyat sekali. Dan Allah memberikan utaqa. Utaqa itu apa? Orang-orang yang diampuni di hari, malam atau siang, setiap, bukan hanya siang. Ini sesuai ruhnya, sesuai. Ruhnya apa? Isinya sama. Walaupun status hadis ini dhaif, tapi di backup, dikuatkan dengan hadis-hadis yang banyak sekali, satu ruh. Jadi innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawm wa lailah. Setiap hari Ramadan ada rahasia yang luar biasa dahsyatnya. Apa itu? Yaitu Allah membebaskan hambanya dari azab api neraka setiap hari, siang atau malam. Jadi dua, fi kulli yawm, setiap siang, walailah, setiap malam. Ini rahasia yang dahsyat. Walikulli muslim, kita ini ada hal yang juga diberikan hadiah lagi buat kita. Apa? Fi kulli yawm walailah da'watun mustajabah. Setiap siang dan malam ada doa yang mustajab. Subhanallah. Maka itu Ramadan itu luar biasa. Disinilah karena Allah memberikan ampunan, rasa cinta yang luar biasa. Cinta itu taqwa, la'allakum tattaqun. Agar kalian lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Buktikan saya cinta Allah dengan apa? Dengan puasa, tidak makan, tidak minum. Aku lebih cinta engkau ya Allah daripada tubuhku. Buktikan juga dengan cinta Al-Quran. Saya membuktikan saya cinta Allah, tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwat saya, meninggalkan keinginan-keinginan saya. Hanya karena Allah. Yang satu, ya Allah aku cinta engkau dengan cara memeluk Al-Quran, membaca Al-Quran. Inilah baru hadis Rasulullah SAW yang kemarin kita sudah bahas. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi
Al-Quran dan puasa semuanya sama-sama memberikan syafaat kepada hamba Allah. Yaqulu siyam, puasa akan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'am, aku menahan si fulan ini, hamba Allah, enggak makan, wasyahawat, dan semua keinginan-keinginan nafsu syahwatnya, bin nahar, pada siang hari. Fasyafi'ni fi, ya Allah kasih syafaat aku untuknya. Nih, kemarin sudah kita bahas. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun berbicara, ya Tuhan, mana'atuhan naum bil lail, dan aku nahan dia, harusnya dia tidur, dia bangun. Dia apa? Dia baca Al-Quran. Maka dua-duanya Al-Quran dan dengan puasa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allahu Akbar. Disinilah Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ayo kita semangat baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, ayo semangat. Kita belajar. Kita ngejar dunia mati-matian, padahal tidak dibawa mati. Kenapa tidak ngejar akhirat? Harusnya mati-matian. Karena itulah bekal kematian. Orang banyak ngejar dunia mati-matian, setengah mati, padahal tidak dibawa mati. Justru yang membawa bekal mati, justru kebanyakan malah tidak mati-matian. Inilah yang harus kita coba. Ya. Subhanallah. Barulah kita paham, oh, kata-kata berpuasa itu menunjukkan cinta kita kepada Allah. Agar la'allakum. Ya Allah, aku cinta Engkau, aku baca Quran. Aku cinta Engkau, ya Allah, aku sholat. Yang harusnya aku santai tidur, dia sholat malam tahajud. Nanti ada lagi sholat at-tarawih. Betapa banyak orang tidak mengerti, saya akan ulang 3 kali, bahwasanya ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Betapa banyak orang yang penting puasa, nggak usah terawih, nggak apa-apa. Ini salah. Betul itu hukumnya sunnah, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi buktikan Anda lebih cinta Allah daripada semua kesibukan dunia serta sisi. Disinilah baru kita mengerti la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena nikmat Allah begitu dahsyat, luar biasa. Kemarin ada orang ngirim voice note. Dia curhat. Oh Ustaz, hidup saya kok susah begini, susah. Oh dihitung-hitung, ya Allah, lebih banyak susahnya daripada nikmatnya. Dia ngirim voice note. Dia curhat, pokoknya hidupnya susah lah, bla bla bla. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah. Astagfirullah. Fabi ayya ya rabbikum atukadziban. Dia menyiksa dirinya sendiri karena tidak bersyukur. Semuanya susah. Istilahnya per detik, bukan lagi tiap hari, per jam, bukan lagi per jam, menit, bukan lagi per menit, per detik katanya. Susah aja. Bayangin, dia seakan-akan tiap detiknya susah. Tiap detik susah. Astagfirullah. Kira-kira Allah marah nggak? Marah banget. Oh iya, marah banget. Kenapa? Ini membahas tentang la'allakum tashkurun. Tadi kan kita sudah mukaddimah ada 3 la'allakum. La'alla itu agar kalian, itu adalah gambaran hopes. Agar kalian benar-benar jadi orang yang bertakwa. Ini harapan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Memberikan stimulasi dalam diri kita untuk bertakwa. Sama, agar kalian bersyukur ibadah. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau betul-betul ibadah kepada Allah, maka bersyukurlah. Subhanallah. Jadi pondasi ibadah itu syukur. Ini Al-Quran Al-Karim. Maka ketika kita beribadah supaya kita, kok masih la'allakum Ustaz? Pasti agar kita bersyukur. Karena syukur itu di dalam hati ini yang terdalam. Bukan di sini, alhamdulillah, makasih Allah. Di sini. Alhamdulillah saya dapat ini, ini bersyukur ya alhamdulillah. Tapi di sini belum tentu. Maka bersyukurnya di sini adalah perilaku ketaatan kita terhadap semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah kita jauhi. Itulah syukur yang sudah masuk di dalam hati.
Maka kata-kata yang tadi saya terangkan, kalau Anda melihat semuanya musibah-musibah, banyakkan musibahnya daripada senangnya, ini orang kufur nikmat. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, Allah itu maha baik banget. Maka ujian, cobaan, kesengsaraan itu amat sangat sedikit dibanding nikmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang mengatakan musibah banyak? Bahkan sampai kata-kata tiap detik, bayangin, tiap detik susah. Tiap detik, aduh, tiap detik ini hidup susah. Itu ekspresi ungkapan yang tidak benar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan bahwa aku kasih ujian yang banyak? Tidak ada. Lihatlah Al-Baqarah 155. Kita lihat ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengikuti ini. Jangan sampai kita ngomong, saya punya masalah kayaknya susah banget. Senangnya sedikit Ustadz katanya. Nah, ini orang nggak bersyukur. Hidupnya masih susah terus. Siapa yang bikin susah? Bukan Allah, dia yang bikin susah. Jangan sampai kita ngomong seperti ini. Jadi akhirnya dia susah terus. Kenapa? Dia memenjarakan pikirannya. Dia memenjarakan jiwanya. Dia penjarakan hatinya. Nah, ini kenapa Ustaz ngomong ini? Karena rahasia Ramadan diantaranya adalah outcome-nya la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur, yang tadi kita bahas ya. Kenapa puasa itu? Agar kita bersyukur. Karena ini semua dari Allah. Coba hitung nikmat-nikmat Allah dengan kesengsaraan yang diujikan dari Allah kepada kita. Banyakan mana? Coba. Kan sedih ya. Maka itu kadang-kala astagfirullahaladzim. Baru kita ngerti kenapa di dalam Al-Quran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa diulang-ulang? Karena ternyata kata-kata ini kecenderungan manusia lupa nikmat Allah yang begitu dahsyat. Lupa Allah Subhanahu wa taala maha baik, saking baiknya nikmat Allah amat sangat banyak sekali dibanding kesengsaraan. Nah, kita lihat ayat Al-Qur'anul Karim. Sekarang saya share yaitu surah Al-Baqarah supaya kita ingat, oh iya, bukan katanya, ini sengaja nih, walaupun kita sudah hafal ayatnya, kita tayangkan ayatnya. Ya. Perhatikan di sini supaya kita mengerti. Perhatikan di sini kata-katanya. Ya. Wala nabluwanukum bisyai'in. Kata-kata syai' di sini tidak boleh diterjemahkan kami uji kalian dengan sesuatu. Tapi harus dikatakan dengan sedikit. Jadi ujian itu kami pasti akan menguji kalian dengan apa? Sedikit. Jadi kalaupun kita punya masalah yang menyengsarakan kita, sedikit. Saya ulangi lagi sampai 3 kali. Kalaupun kita punya masalah yang menyengsarakan kita, hanya sedikit. Kali lagi saya ulangi. Kalaupun kita punya masalah menyengsarakan kita, yang buat kita sedih, kita mungkin gundah, gelisah, itu hanya sedikit. Oh enggak banyak. Al-Quran yang ngomong. Anda komplain sama Allah, silakan. Jangan komplain ke saya. Begitu kan. Jadi kita ini kadang-kala jangan sampai kita merasa paling banyak sengsara di muka bumi. Waduh, kalau kamu mah enak. Kamu enak. Saya ini loh. Astagfirullahaladzim. Saya ini susah, hidup saya susah, saya begini. Oh ya? Kenapa susah? Kamu pikiran? Iya pikiran. Aduh, bukan setiap hari lagi, Ceng. Jadi setiap detik bayangin. Padahal tidak. Ujian itu cuma sedikit. Kenapa? Karena Allah ngasih nikmat begitu banyak. Nikmatnya ketutup. Lihat materi kemarin, ingat ini ketutup. Organ tubuh kita ada yang sakit. Saya sakit. Berapa yang sakit? Oh ini dong organ tubuh ini yang kita sakit. Seandainya, masalah di darah. Masalah di ginjal. Lah, yang lainnya gigi nggak ada masalah, kulit nggak ada masalah, mata nggak ada masalah, telinga nggak ada masalah, jantung nggak ada masalah, pankreas nggak ada masalah, paru-paru nggak ada. Banyak banget yang nggak ada masalah. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kita seakan-akan satu tubuh semua sakit. Maka disinilah kita disuruh menghitung nikmat Allah. Cara menghitung bukan 1, 2, 3, bukan. Menghitung nikmat Allah, ya Allah, dengan ketaatan. Kita berpuasa, ya Allah, semua milik Engkau. Engkau yang punya, Engkau yang ngatur, ya Allah. Semua milik Engkau. Anda pernah punya kesengsaraan? Iya. Coba hitung nikmat Allah. Gak usah jauh-jauh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada masalah dengan kelopak mata Anda?
Kita melek merem, nggak ada masalah. Ada masalah dengan alis Anda, ada orang punya alis, gonta-ganti alis, akhirnya membusuk, waduh, rusak. Padahal dilarang kita motong alis total semua kemudian digambar, haram. Apakah mata Anda ada masalah? Enggak ada. Nikmat semua, ya Allah, begitu banyak nikmat Allah. Punya rumah? Punya, Ustaz. Ini alhamdulillah, betapa banyak orang nggak punya rumah. Anda bisa jajan, punya uang? Ada, alhamdulillah. Bisa beli minyak goreng? Bisa. Berarti Anda punya duit. Kalau Anda udah bisa beli minyak goreng yang banyak, berarti Anda punya duit. Terus apa? Saya punya masalah begini. Oke, masalah itu. Coba adakah masalah itu tertimpa juga pada orang lain dalam keadaan lebih miskin dari Anda? Banyak. Maka bersyukurlah. Maka ketika kita berpuasa menjalankan perintah Allah, ya Allah ini semua milik Engkau, milik Engkau. Syukur itu dibuka pikiran kita. Kufur itu ketutup, cover. Kemarin kita bahas. Ketutup. Ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Jadi susah. Kalau ini dibuka, ya Allah semua milik Allah. Ya Allah dari Engkau semua, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba Allah ngambil sedikit, enggak apa-apa ya Allah. Lebih banyak, masih banyak yang lain. Diambil sedikit, ada yang diambil yang sangat dicintai apa? Anaknya diambil oleh Allah, meninggal dulu. Ya Allah. Bersyukur itu baru sedikit. Sedikit gimana Pak Ustaz nggak ngerasain? Betapa banyak orang belum punya anak. Anda dikasih anak dan Anda bisa menciumnya, memeluknya. Betapa banyak orang yang tidak punya keturunan. Syukuri ada ya Allah. Alhamdulillah. Jadi semua milik Allah, milik Allah. Bismillah la'allakum tashkurun. Subhanallah. Disinilah kalau kita bisa paham maka sedikit. Maka itu supaya kita ngerti kata-kata sedikit. Lihat. Innalillah. Semua itu milik Allah. Sesungguhnya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan semuanya kami kepadanya lah kembali. Maka kami milik Allah. Di sini supaya kita mengerti. Maka kata-kata filsafat innalillahi wa rajiun. Kata-kata filosofinya dalam. Semua milik Allah itulah bersyukur. Yang unik di sini ada beberapa kata, yaitu kata-kata pertama kali hanya ujian hanya sedikit, yang kedua kasih kabar gembira, bayang. Orang mendapatkan musibah bergembira. Ternyata kabar gembira bagi yang bersabar. Bersabar maka sabarlah Anda dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Sabarlah Anda dalam ketaatan dan sabarlah Anda dalam menjauhi seluruh kesehatan. Itu butuh kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya marah-marah doang. Kita butuh kesabaran untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk ngaji kayak gini kita butuh kesabaran. Kita dengerin. Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersabar. Siapa ini toh milik Allah. Jadi ini pahami, jangan sampai kita tidak mendapatkan outcomes. Tujuan daripada ibadah Ramadan diantaranya la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Maka itu kita tidak akan merasakan bagaimana susahnya orang miskin kecuali kita dilaparkan oleh Allah melalui puasa. Kita tidak bisa merasakan betapa susahnya di daerah Salapa. Kenapa air susah? Di sana masjid sepi, nggak ada yang datang. Kenapa nggak ada air? Kita ini aksi itu di bangsa sudah mengeluarkan mungkin 1/2 miliar habis gitu. Gagal lagi pakai teknologi ini. Gurunya ada, pautnya ada, sekolahnya ada, kita punya. Oke, kita lagi mencoba untuk dari sungai kita tarik. Kita suruh ini belum, kita program ini belum. Tapi beberapa titik yang Bapak-Bapak Ibu nah ini, betapa banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Untuk air susah, untuk minum susah, untuk kita alhamdulillah. Subhanallah. Disinilah kita disuruh bersyukur. Cara syukur apa? Ya Allah ini semua milik Engkau yang punya, Engkau yang ngatur. Maka ngelihat tubuh kita, makanan kita, pasangan hidup kita semua dari Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. La'allakum tashkurun. Kemudian di ujungnya adalah, ini bicara ayat Quran tadi, la'allahum yarsyudun. Supaya kita dapat bimbingan dari Allah terus, nggak berhenti. Gimana?
Ini berkaitan dengan minta kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni, katakan kun. Kalau ada yang nanya, kalau ada yang minta kepada Allah, katakan aku ini dekat. Subhanallah. Ini qarib, aku ini dekat. Jadi bapak-bapak ibu kalau anda dalam keadaan kesusahan, angkat tangan, mengadakan ke langit, ya Allah, doa Allah itu dekat sama anda. Tinggal minta, subhanallah. Ketika kita dekat, dapatlah bimbingan oleh Allah begini, cara begini. Kadang-kadang yang bimbing ini syaitan, pikiran kita kreatif, tapi dalam hal yang negatif. Oh gini, jangan-jangan ini. Jadi kita terbelenggu dengan pikiran-pikiran seperti ini. Kita ingin sekali agar kita dibimbing oleh Allah. Gimana? Doa terus. Gitu. Jangan sampai kita lepas dari doa dan berzikir. Tapi kalau Anda ud'uni astajib lakum, mintalah aku kasih, falyastajibunya, falyastajibulinya. Kita itu taat pada Allah, taat. Falyastajibu itu ayo penuhi semua keinginan Allah. Baik, Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melihat ayat Quran tadi, ada 3 outcomes yang kita sudah bahas, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu agar kita bertakwa, dan juga agar Ramadan itu supaya kita ngerti, ya Allah betapa dahsyatnya puasa itu membuka pikiran kita ini semua dari Allah, jadilah kita bersyukur. Kemudian kita minta doa lagi, terus akhirnya kita mendapatkan petunjuk bimbingan. Bayangkan tadi saya sudah singgung, Allah maha baik. Pertama dilipat kali gandakan pahalanya, kemarin sudah kita bahas ini. Pada Ramadan, Masya Allah, bulan yang sangat-sangat berkah. Ampunan, maka dari Abi Hurairah ini hadis Tirmidzi, hadis sahih. Tolong bapak-bapak ibu catat ya. Dan tolong hadis ini dikasih ke anak kita, ke cucu kita. Ada 3 golongan orang yang dimurkai oleh Allah. Dan para malaikat-malaikat mendoakan keburukan baginya agar tidak dapat rahmat. Ulangi lagi, Allah nggak suka sama 3. Dan malaikat pun mendoakan supaya dia mendapatkan keburukan. Kenapa? Saking gedeknya kasar gitu. Didoakan keburukan, dia agar tidak dapat rahmat Allah. Nih, tolong dicatat bapak-bapak ibu-ibu. Tadi dari mana? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Hadis siapa? Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis sahih. Raghba'an fi rajulin ini yang pertama, raghba'an fi, sayang banget, sayang. Ini gara-gara apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat kepada kita yang dahsyat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim kepada kita. Rajulun dzukirtu indahu, kata Rasulullah SAW, orang, ini golongan pertama, ini ada 3 golongan ya, bapak-bapak ibu ini tolong dicatat yang rapi, yang bagus, kemudian kasih ke anak kita, cucu kita. Pertama adalah, kata Rasulullah SAW, ini para malaikat berdoa jelek. Ngeri banget gak sih? Malaikat gede. Sampai jenderalnya malaikat, bahasa saya ini, Jibril pun ngejalanin yang jelek. 1, nah ini yang ngeri nih, bapak-bapak ibu-ibu. Ini mudah-mudahan yang hadir di sini jangan sampai masuk golongan yang pertama ini. Saya ngeri masuk golongan pertama ini. Siapa itu? Ya Rasulullah. Rajulun, seorang, dzukirtu indahu, aku disebut namanya dan dia mendengarnya. Falam yusalli alayya, tapi dia diam aja tidak memberikan salawat kepadaku. Coba bapak ibu yang cinta Allah semua, coba lihat. Tes, kumpulin anak-anak, kumpulin keluarga kita semua, abang-abang kita, adik-adik kita kumpul. Dengerin ini ya, Rasulullah SAW bersabda, dan Muhammad SAW mengajarkan kita, terus mereka diem aja, masuk golongan ini. Masuk golongan ini. Rajulun, seorang, dzukirtu indahu, disebut nama aku, di depan dia dengar Muhammad gitu. Falam yusalli alaihi, tapi tidak memberikan salawat kepada aku. Coba tesnya bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sudah punya cucu-cucu, kumpulin deh. Hari Ahad nih, hari Minggu kumpul. Tes. Jadi anak-anakku, cucu-cucuku, kumpul nih, tes. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. 1, diam kan?
Kita ini harus ikutin puasa bagaimana Rasulullah SAW dan Muhammad SAW puasa. Dia diam. Sholat juga begitu. Nabi ingetin kita, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, sholatlah sebagaimana beliau sholat. Diam aja. Langsung Anda kasih hadis ini. Ini termasuk golongan orang-orang yang kagak ada terima kasihnya. Seandainya ada orang ngasih saya kue roti croissant, berandai-andai ngasih, saya diem aja. Ada lagi ngasih coklat, saya diem aja. Itu kan kurang ajar itu. Enggak ada terima kasih. Maka gambaran orang tidak berterima kasih kepada Allah, gambaran orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak berterima kasih kepada manusia. Man lam yusykirillah, lam yusykirin nas. Gambaran orang yang enggak terima kasih ke Allah, enggak bersyukur kepada Allah adalah dia enggak mengucapkan terima kasih kepada manusia. Apa hubungannya dengan ini, Ustaz? Dengan hadis tadi. Loh, Nabi Muhammad SAW memberikan kita rahmat yang luar biasa, ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengenalkan siapa diri kita dan siapa pencipta kita. Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan buat kita dunia dan akhirat. Kenapa Anda mendengar nama Nabi tapi tidak memberikan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW? Terus apa hubungannya salawat dengan rahasia Ramadan? Ini akan saya bahas. Tadi saya sudah hubungkan betapa ada 3 poin outcomes di dalam Al-Quran. Kemudian kita kaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Kemudian kita kaitkan Ramadan dengan ampunan Allah, rahmat Allah. Nah sekarang dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian jadi bapak-bapak ibu tes telinga keluarga kita. Apabila telinga mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak memberikan salawat, ingatkan wahai anakku, jangan masuk golongan ini. Golongan ini sangat dibenci oleh Allah, bahkan para malaikat. Apalagi malaikat Jibril mendoakan yang buruk agar tidak dapat rahmat. Siapa itu? Apabila mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW tidak memberikan salawat. Maka telinga kita ketika mendengar nama Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Golongan kedua. Rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yaghfir lah. Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi, mengirim apa lagi? Tadi kan mengirim Nabi Muhammad SAW, rahmat. Mengirim kepada kita semua bulan yang sangat dahsyat. Di dalamnya ada ampunan, di dalamnya ada rahmat Allah. Di dalamnya ada Al-Quran. Bulan apa? Ramadan. Orang sudah memasuki bulan Ramadan dan selesai Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Subhanallah. Rahman. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang ini. Maka peluklah Al-Quran dalam Ramadan. Banyaklah beristighfar siang, sore, malam. Karena ini disebut dengan redaksi hadis syahrun mubarakun, yaitu bulan yang membawa keberkahan. Ini hadis Rasulullah SAW. Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, inilah bulan keberkahan. Berkah itu apa? Nambah cinta Allah. Ini enggak, Allah enggak mengampuni. Kenapa? Karena dengan Ramadan dia bukannya beribadah, malah berbuat kemaksiatan. Golongan pertama tadi dikirim apa? Hadiah yang dahsyat kepada kita yang tidak ada tandingannya. Dikirim Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah SAW kita dapat mengenal siapa Allah. Yang kedua dikirim rahmat apa? Yaitu Ramadan. Yang ketiga khususnya buat anak-anak kita di garis bawahi. Yang ketiga dikirim kepada kita apa? Yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua. Raghba'an fi rajulun adraka indahu abawah, dia mempunyai kedua orang tua al-kibar, dia kedua orang tua yang sudah tua gitu, semakin tua falam yadkhulahul jannah, dia kedua orang tuanya tidak mampu memasukkan anaknya masuk surga. Kenapa? Karena anaknya durhaka sama orang tua. Jadi kalau kita punya orang tua itu adalah rahmat yang dahsyat karena di situ ada pintu surga. Bahagia karena orang tua. Coba perhatikan. Siapapun yang membahagiakan orang tua mesti bahagia dunia dan akhiratnya.
Apabila orang itu udah punya kedua orang tua, salah satu di antaranya, kemudian dia tidak mampu menggapai surga, berarti itu orang yang sangat jauh dari rahmat Allah. Kalau saya lihat golongan pertama tentang Rasulullah, golongan kedua rahmat Allah dalam Ramadan, golongan ketiga adalah orang tua. Apakah kita tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla? Betapa dahsyatnya orang tua. Orang tua adalah rahmat yang menyebabkan pintu surga terbuka bagi kita. Ini bagi orang-orang yang masih punya kedua orang tua, jangan sampai menyia-nyiakan kedua. Ustaz, orang tua saya sudah wafat. Apa yang saya lakukan? Ini bab lain lah kapan-kapan. Saya fokus di Ramadan dulu. Jadi kalau kita berbicara Ramadan, lihat dari Abi Hurairah juga, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutuplah semua pintu-pintu neraka ditutup. Wa suddifat syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Hadisnya banyak ini, redaksinya banyak. Redaksi hadisnya banyak tentang ini. Maka kita lihat, saking dahsyatnya Ramadan. Dan setiap malam ada suara yang menggelegar di langit mengatakan, ya baghil khair aqbil, ya baghil syarr aqsir. Malam-malam itu ada suara, hai orang-orang berbuat kebaikan, ayo semangat kejar kebaikan itu. Hai orang-orang berbuat kemaksiatan, tahan, udah stop, ini Ramadan. Subhanallah. Kan istilahnya, wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil, ya baghil syarr aqsir. Walillahi 'ataqa minan nar. Wa dzalika fi kulli lailah. Hadis yang lain yaitu Rasulullah SAW mengingatkan kita. Jadi malaikat-malaikat itu datang memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Setan dalam belenggu. Tapi Ustaz, orang yang Ramadan itu ada orang maksiat loh. Ramadan masih ada yang berkhianat. Ramadan ada yang berzina. Ramadan ada yang nyolong. Ramadan ada yang banyak. Terus yang menggerakkan siapa Ustaz? Nafsunya. Enggak pakai setan aja dia berbuat maksiat, gimana pakai setan? Nafsunya itu berbahaya sekali. Ada nafsu. Kan sudah dari awal saya katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada unsur fujur yang ngajak maksiat, ada unsur takwa yang ngajak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tinggal kita mana yang kita ambil. Apakah kita buka pintu-pintu surga? Kita masuk. Maksudnya apa? Kita kejar kebaikan, kejar terus. Kita jauhi perbuatan maksiat. Maka kata-kata hadis-hadis Rasulullah SAW, dibuka pintu-pintu surga, itu maksudnya setan sudah dalam belenggu, kita gampang masuk surga. Kenapa? Dilipat gandakan pahala-pahala kita. Puasa kita pun berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Maka harus berkualitas, agar berkualitas latihan. Kalau Anda mau main bola yang jago di lapangan, ketika tanding bola, latihan sebelum tanding. Kira-kira gitulah. Maka itu ada hadis-hadis yang mengatakan rahasianya Ramadan adalah setiap malam ada gelegar suara memberikan motivasi, ayo berbuat baik, ayo berbuat. Kalaulah tadi ada hadis yang mengatakan walillahi 'ataqa, Allah membebaskan azab api neraka, orang-orang yang sudah ditulis azab api neraka karena dia dosa dibebaskan. Ada hadis yang lain juga walillahi 'ataqa minan nar wa dzalika fi kulli lail. Setiap malam Allah membebaskan orang dari azab api neraka. Berarti yang bermaksiat dibebaskan. Baru kita paham hadis yang tadi itu. Oh, ada orang yang dimurkai oleh Allah. Udah habis Ramadan, sudah selesai. Dia sudah masuk Ramadan dan selesai Ramadan. Tapi ampunan dari Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, rahasia kesucian Ramadan banyak banget. Ini hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan 1, 2, 3 hadis yang berbicara. Istilahnya dibelenggu Ustaz. Supaya kita bisa memotret diri kita. Siapa diri kita? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini tolong dicatat baik-baik. Tolong dicatat baik-baik Bapak-bapak Ibu. Kita akan melihat redaksi-redaksi Al-Qur'an.
supaya kita ngerti. Ini kadang-kala bahasa budaya kita, budaya nih. Akhirnya mohon maaf ini bahasa yang bad word lah, kata-kata buruk yang jelek. Dasar setan. Setan. Ini kata-kata yang buruk. Maksudnya gimana? Maksudnya itu dia menyalahkan setan. Padahal dalam belenggu setan, dalam belenggu pun manusia tetap berbuat kemaksiatan. Istilahnya nggak ada setan pun manusia berbuat maksiat. Nggak ada setan. Tahu dari mana, Ustaz? Itu hadis begitu banyak. Begitu banyak ayat-ayat suci Al-Quran berbicara tentang setan dalam belenggu. Hadis-hadis Rasulullah SAW, setan dalam belenggu. Kenapa Ramadan masih banyak orang maksiat? Tipu-tipu, triki-trikian, manipulasi data lah. Kemudian, banyak bohongnya lah. Apalagi seandainya Anda seorang pemimpin sebuah perusahaan. Atau Anda seorang pejabat negara. Atau, saya nggak ngerti lah ataunya. Ini jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita berbuat dosa ketika Ramadan. Nah, tolong dicatat, oke, udah siap dicatat Bapak-Bapak, supaya kita bisa motret diri kita kesucian Ramadan. Suci Ramadan di antara yang dasar adalah setan dalam belenggu. Berarti harusnya tidak ada lagi orang berbuat maksiat dong, tapi ternyata ada maksiat. Gimana? Lihat surat 14 ayat 22. Sudah dicatat Bapak-Bapak Ibu? Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan. Kata-kata setan. Lamma qudiyal amr. Jadi kata-kata lamma qudiyal amr setelah selesai. Jadi nanti di akhirat tuh yang surga si fulan. Yang neraka si fulan. Udah selesai seluruhnya perkaranya. Jadi Bapak-Bapak Ibu jangan takut Anda dizolimi. Yang ngezolimin dibalas. Nggak ada ceritanya. Oh Ustaz, pasangan hidup saya nyakitin saya. Aduh, kalau gitu saya mau mati aja. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kalau orang yang menzalimi Anda, mesti dibalas. Akan selesai. Qudiyal amr. Lamma qudiyal amr. Nanti akan selesai semua hisab. Setelah selesai, setan mengatakan, Inna Allah. Ini kata-kata siapa? Setan. Di dalam Al-Quran. Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqa. Kata setan, janji Allah itu benar semua. Bisikan saya yang salah. Gitu kan. Karena gitu. Jangan dengar bisikan saya, dengerin Allah. Sementara aku wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku yang bisikin kalian, ngasih janji-janji, iming-iming begini loh. Padahal itu bohong semua. Kira-kira gitu. Jadi setan tuh ganggunya gitu, bisikan. Lihat redaksinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Wa ma kana, dulunya kami di dunia. Kana 'alaikum, terhadap kalian semua. Min sultan. Aku nggak punya kuasa terhadap kalian. Saya ulang lagi. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku nggak berkuasa terhadap kalian. Ini kata-kata siapa? Kata-kata setan. Dari mana saya tahu? Al-Quran. Pasti benar Al-Quran yang ngomong. Setan itu nggak berkuasa terhadap kalian. Kenapa? Makanya 'alaikum min sultan. Nggak punya kekuasaan. Aku ini cuman hanya illa an da'autukum. Cuman bisikin doang. Bisikin. Fastajabtum li, kemudian kalian ngintil ikutin. Harusnya dicampakkan, ini malah ngikut. Fala talumuni, lihat nih. Ini yang harus digaris bawahi. Fala talumuni walumu anfusakum. Dikasih tanda nih. Jangan nyalain saya cercalah diri kalian sendiri. Jangan ngumpat saya, ngumpatlah terhadap diri kalian sendiri. Jangan menghina-hina saya, hinalah diri Anda sendiri. Jangan nyalah-nyalahin diri saya. Yang salah Anda sendiri. Berarti ketika hadis menjelaskan bahwa dahsyatnya Ramadan, setan dalam belenggu, tiba-tiba ada orang berbuat maksiat, sesungguhnya kemaksiatan itu memang karena diri Anda. Allah menunjukkan ini rahasianya, lihat ini.
Dalam bahasa kita kadang-kala ini malah setan yang salah. Nyalain setan. Setan itu sudah jelas fala talumuni, jangan nyalain saya. Aku cuma ngajak illa anda autukum fastajabtumuni. Aku cuma ngajak, menggoda, bisik-bisikin. Gini loh, ada ide. Gini cara, begini. Subhanallah. Jadi ketika orang itu berbuat maksiat, pikiran ini begini, oh harus begini, oh ya, emang digiring oleh setan. Oh diikutin, ngintil terus. Wa ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrikin. Maka aku nggak pernah membenarkan perbuatan menunjukkan dengan Allah, juga kalian. Subhanallah. Aku nggak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku. Aku tidak bisa membantu kalian sekarang dan kalian pun tidak bisa menolong. Kita sama-sama ke neraka, udahlah. Jadi nggak ada satupun, udahlah gara-gara kamu nih setan, ya udah. Gara-gara setan doang yang masuk neraka. Ente kagak bisa masuk neraka, emang semua gara-gara setan. Ya Allah nih gara-gara setan nih, gara-gara setan ya Allah, gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia nih, ini gara-gara dia nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang selalu menyalahkan orang lain, itu adalah karakteristik paradigma orang yang di neraka. Kalau ada kesengsaraan, dia langsung introspeksi diri, dia beristighfar, ya Allah ini karena aku yang salah ya Allah. Ini nanti bab lain, ini bab khusus tentang ini. Yang disebut dengan fixed mindset, growth mindset. Fixed mindset itu selalu nyalain orang aja. Faktor eksternal terus salahnya, padahal salahnya diri sendiri. Anda susah karena Anda tidak bersyukur. Ingat itu. Tulisnya bukan di kertas, di hati kita perdalam. Anda susah karena Anda tidak bersyukur. Anda berbuat salah bukan karena setan, bukan karena Anda sendiri yang berbuat salah. Nanti yang bisa menolong kita amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bebas dari azab api neraka. Ya, utaka itu apa? Orang yang dibebaskan dari azab api neraka. Jadi kita sudah bahas betapa Allah maha yang dosanya diampuni dosanya asalkan ibadahnya benar. Hadirkan Allah. Rasakan Allah bersama kita. Itulah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang puasa, Masya Allah. Syahrun mubarakun atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkahan. Berkah itu apa, Ustaz? Berkah itu az-ziyadah. Az-ziyadah itu apa? Tambah. Tambah apa? Tambah kebaikan yang menyebabkan tambah cinta Allah. Nah, kalau kebaikan itu relatif masalahnya. Menurut Menteri Agama, kebaikan LGBT itu baik. Kita itu terlaknat. Menurut Menteri Agama, analogi azan sama dengan anjing. Menurut kita, azan adalah lafzul jalalah, nama Allah yang agung, yang dilantunkan untuk mengajak orang beribadah. Ini suci. Jadi baik itu relatif. Menurut orang, suka sama jenis adalah baik. Padahal menurut Allah adalah terlaknat. Maka kata-kata berkah adalah nambah kebaikan yang menyebabkan Allah cinta. Syahrul mubarakun, yaitu penuh dengan cinta Allah. Saking cintanya Allah dibebaskan dari azab api neraka. Dalam hadis fadzalika fi kulli lailah, itu setiap malam Allah membebaskan. Dalam hadis yang lain fi kulli yaum wa lailah, setiap siang dan malam. Allah, saking banyaknya rahmat Allah, nggak mungkin habis rahmat Allah. Kenapa disebut dengan berkah? Pertama, Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan mewajibkan kita berpuasa. Bahwasanya fardullah azza wajal as-siyam. Fardullah azza wajal alaikum siyam. Diwajibkan puasa. Yang kedua, pintu-pintu langit terbuka. Yang mana itu pintu-pintu surga.
Pintu-pintu langit itu pintu-pintu rahmat Allah. Pintu-pintu neraka ditutup semua. Gimana nggak berkah? Setan dalam belenggu wibu. Gimana nggak berkah? Kemudian di dalamnya ada satu malam apabila Anda beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini rahasia kesucian Ramadan. Endingnya gongnya terakhir dahsyat luar biasa. Anda beribadah satu malam, khairun, bukan sama. Khairun itu lebih dahsyat daripada alf syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Jadi apabila Anda mendapatkan bonus, seakan-akan kita mendapatkan umur lebih daripada 100 tahun. Isinya ibadah aja. Kok 100 tahun Ustaz hitungannya? Karena lebih daripada 83 tahun, ya lempengin jadi 100. Maka itu kita banyak nggak ngerti tentang Lailatul Qadar. Kok Ustaz tahu banyak dari mana? Dari kata-kata Al-Quran. Wa ma adraka. Inna anzalnahu. Karena inna menunjukkan kekuasaan, keagungan Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sungguhnya kami. Anzalna kami turunkan. Hunya kepada Al-Quran. Pada malam-malam kemuliaan. Ini jumlatan wahidatan. Diturunkan sekaligus. Jreng. Apa yang dimana? Di Laul Mahfuz. Dijaga oleh para malaikat. Kemudian malaikat Jibril membawa satu pesan pertama kali, yaitu 17 Ramadan. 5 ayat doang. Tapi turun pertama kali Al-Quran semuanya lengkap. Satu paket lengkap, tidak tersisa sedikit pun. Itu adalah Lailatul Qadar. Pada malam kemuliaan. Adapun 7 Ramadan hanya 5 ayat doang. Dari surat Al-Alaq. Ini perangan. Oke, lanjut. Jadi dahsyatnya Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para setan, dan di dalamnya ada namanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Tahukah kamu? Inilah yang mengisyaratkan banyak yang meremehkan Ramadan dan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu? Kalau terjemahannya sama, tahukah kamu? Tahukah kamu? Maka itu kadang-kala terjemahan enggak nendang. Kalau kita kumpulkan semua kata-kata wa ma adraka di dalam Al-Qur'an, setelah kata-kata wa ma adraka dalam Al-Qur'an, apapun ayatnya, mesti sesuatu yang dahsyatnya luar biasa, tetapi mayoritas manusia meremehkan. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Lanjut. Wa ma adraka mal Qari'ah. Ada kata-kata. Coba lihat terjemahannya. Tahukah kamu tentang apa itu Qari'ah? Datar banget. Tahukah kamu? Cuma gitu. Ya terjemahannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa yang malam kemarin? Cuma gitu doang. Maka itu kita harus belajar. Kalau kita kumpulkan kata-kata wa ma'adraka, sesuatu yang dahsyat sekali. Ini ulama tafsir melihat ini sesuatu yang dahsyatnya luar biasa, tetapi mayoritas manusia meremehkan dan meninggalkan, mengabaikannya. Ini yang harus kita pahami. Mengabaikan Lailatul Qadarnya, mengabaikan Al-Qurannya. Tadi sudah saya jelaskan soal Al-Furqan, bahwasanya Rasulullah SAW pun curhat kepada Allah. Inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura, kaumku meninggalkan Quran, menjadikan Quran terabaikan, menjadikan Al-Quran terlelaikan, menjadikan Al-Quran terlupakan. Betapa banyak orang Islam mempunyai Al-Quran tidak membaca Al-Quran. Betapa banyak orang Islam mampu membeli Al-Quran tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Betapa banyak orang yang mampu membaca Al-Quran, dia pandai baca Al-Quran tetapi tidak membaca Al-Quran. Betapa semua orang tahu dahsyatnya Lailatul Qadar, tapi tidak ngejar, tidak beriktikaf di masjid, tidak ngejar ridha Allah. Dia santai saja. Ini menunjukkan sesuatu yang dahsyat, tapi mayoritas manusia meremehkan.
Bagaimana tidak membawa keberkahan Anda satu malam itu lebih baik, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan 83 lebih. Maka seakan-akan Anda mendapatkan umur 100 tahun karena di atas 83 tahun. 100 tahun isinya ibadah aja selama 100 tahun. Cara dapat pahala itu gimana? Anda mengejar satu malam saja Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam apa itu? Malam kemuliaan itu malam ganjil kah? Malam genap? Enggak, genap ganjil kita hajar terus, beribadah terus. Jangan lagi terikat dengan genap dan ganjil. Kalau saya mencintai Allah, saya buktikan, ya Allah, aku lebih cinta rumah Engkau daripada rumah aku. Disinilah rahasia dahsyatnya luar biasa ketika manusia mau diciptakan. Rahasia apa lagi kesucian Ramadan? Rahasia bukan hanya buat manusia, tapi buat malaikat. Kok malaikat? Lihat redaksi Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Kita lihat lagi, Bapak-Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi kajian yang bisa membuka semua rahasia-rahasia. Ya. Surah Al-Baqarah, Bapak-Bapak Ibu, Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kita akan buka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kita akan lihat. Ingatlah, saya akan share. Ingatlah wa'id. Jadi kalau ada kata-kata wa'id, Bapak-Bapak Ibu Allah, kata-kata wa'id ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ada yang lupa dan kita mengabaikan. Ya, saya akan share Al-Quranul Karim supaya ngerti ada dahsyatnya luar biasa. Ini tentang rahasia. Ternyata rahasia juga buat malaikat. Iya, lihat nih, perhatikan. Ya. Al-Quranul Karim berbicara tentang ini Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30. Lihat. Wa idh qala. Perhatikan, ini yang selalu saya bilang. Wa idh qala. Dan ingatlah. Berarti kecenderungan kita apa? Lupa. Apa kata-kata Allah? Kepada siapa? Kepada malaikat. Wa idh qala rabbul inni ja'al fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah di muka bumi. Maka dari khilafah itu jangan ketakutan. Yang takut itu terlalu berlebihan-lebihan. Karena khilafah itu bukan sistem pemerintahan. Khilafah adalah konsep kehidupan manusia. Siapa yang menggarisbawahi? Allah. Yang mengatur siapa? Allah. Saya tidak akan bahas itu sensitif masalah di Indonesia ini. Sedikit saja memahami yang mengkritik radikal. Ya, konsep Allah. Manusia itu harus memakmurkan bumi. Lihat redaksi Al-Quran. Qalu, malaikat mengatakan, ya Allah buat apa? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa dima. Apakah engkau akan menciptakan manusia ataupun orang yang merusak di muka bumi, menumpahkan darah ini? Lihat. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak, tumpah darah, perang, dan seterusnya? Ini manusia. Coba lihat kami. Nah, ini show off ya. Lihat ini show off. Lihat ini kami. Show offnya kepada siapa? Ke Allah. Bukan show off ke manusia. Pamer nih. Pamernya ke siapa? Ke Allah. Nah, kita kalau mau pamer ya ke Allah. Allah yang lihat ya. Jadi saya sudah bahas surat At-Taubah ayat 5, wa qul i'malu. Ayo kerjakan. Malaikat mengatakan, coba lihat nih kami. Nusabbihu wa nuqaddisu, kami bertasbih kepada engkau. Desyaf. Wa nahnu, kami nusabbihu wa nahnu, kami bertasbih, bertahmid kepada Allah. Jawaban Allah pendek, mantap sekali. Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Kalian tuh nggak tahu, kira-kira gitu. Sungguh aku mengetahui dan kalian. Ini berarti apa? Ini rahasia bukan? Ini rahasia bukan? Ini rahasia artinya. Rahasia siapa? Rahasia Allah. Kepada siapa? Malaikat. Cuma dikunci doang. Aku lebih tahu daripada kalian. Berarti kalian kan nggak tahu. Kira-kira gitu. Saat saya minum air
minum air. Allahumma sholli. Racun kan? Saya tahu, ente nggak tahu, udah ntar aja lah, saya minum. Nah saat itu dia nggak tahu depan saya. Itu berarti rahasia. Jadi para malaikat bingung, ngapain menciptakan itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tahu kalian nggak tahu. Itu saat itu rahasia. Maka itu perhatikan, berarti perhatikan tangan saya, Bapak-bapak, saya stop dulu ya. Ini nih, saya stop dulu. Perhatikan tangan saya. Suara saya putus-putus, Sejuma nih. Sejuma, Mbak Rina, suara putus-putus apa enggak? Iya, tadi sempat putus-putus, Pak. Sempat kurang jelas. Ya mungkin karena sinyalnya kemarin juga sinyalnya merawat. Tapi majority ini ya, mayoritas bagus ya. Ya. Ya bagus, tidak. Cuma tadi aja. Baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lihat tangan saya Bapak-bapak Ibu, perhatikan tangan saya. Malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nusabbihu tasbih. Bihamdika tahmid. Wa nuqaddisu takdis. Maka nanti tasbih, tahmid, takdis. Subhanal malikul quddus. Quddus. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikat war ruh. Itu doa kita. Ini ya Allah maha suci Engkau. Jadi kita pun bertasbih, bukan malaikat doang. Kira-kira gitulah. Kan malaikat show off nih. Ya Allah kita ini tasbih, bertahmid, bertakdis. Takdis mensucikan Allah juga. Maka itu kita umat manusia, bukan malaikat, kita kan manusia. Bertasbih juga, subhana malikul kudus. Bahasa kasar tuh, lihat tuh, hai malaikat, lihat mereka berzikir kan. Inilah rahasianya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat menunjukkan show off. Dia soleh secara individual vertikal. Hai malaikat, lihat itu manusia. Dia juga bukan hanya bertasbih bertahmid. Mereka juga soleh secara sosial horizontal. Lailatul Qadar, dia baca Al-Quran, dia berzikir memuji Allah. Endingnya ada zakatul fitri. Bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah berarti fitrati pakai tok marbutoh. Zakatul fitri itu zakat makan. Fitri itu makan. Idul Fitri itu bukan kembali pada fitrah. Jangan dipaksain. Idul Fitri itu hari raya makan. Jadi kalau Ibu Fitri itu ibu yang suka makan kan. Fitri itu makan, iftar itu makan. Kalau kesucian fitro, roti pakai tak marbutoh. Oke, saya tidak akan bahas inilah. Ya, ini bukan coveringnya bapak-bapak ibu ini yang ngerti bahasa Arab ya. Karena kemarin saya bahas tentang ini seakan-akan saya pemikirannya konservatif banget. Wah, Idul Fitri cuma hanya makan doang, nggak mengembali pada fitrah. Kembali pada fitrah itu konteksnya bukan di situ. Lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah membebaskan dia dari azab api neraka. Allah mengampuninya. Nah, disinilah kembali pada fitrah. Betul konteksnya itu. Tapi jangan mengambil dari bahasa Idul Fitrinya. Oke, bahas. Udah, selesai lah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia dan Allah malaikat komplain dan malaikat show off, malaikat menolak dan enggak setuju dan malaikat menunjukkan who am I, kami bertasbih bertahmid, maka Allah menyuruh kita untuk bertasbih bertahmid. Subhanallah. Yang kedua, kita mempunyai kesalahan sosial horizontal. Kesalahan sosial horizontal, kita bersedekah, kita berzakat, kita peduli orang. Malaikat enggak punya. Ini tidak punya. Kesalahan sosial horizontal tidak punya. Karena dia tidak beranak pinak. Disinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat shof, kami bertasbih, bertahmid, kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian turun itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Lihat. Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah.
Tanazzalul malaikat itu turun. Kalau nazal gini, selesai. Tapi tanazzalul malaikat turun. Terus kapan berhentinya? Matla'il fajr. Sampai subuh. Jadi malaikat turun. Allah memperlihatkan kepada malaikat, turun semua, lihat tuh. Tuh lihat tuh. Hamba-hambaku. Mereka mencintai aku. Siang hari mereka tidak makan, tidak minum. Malam hari mereka membaca Al-Quran, firman aku dibaca. Malam hari dia menahan kantuknya. Dia menahan capeknya. Malam hari dia datang ke rumahku. Menunjukkan dia lebih cinta kepada rumahku daripada rumahnya. Siang hari dia menunjukkan cinta kepada aku, pada Allah. Lebih cinta daripada tubuhnya sendiri. Subhanallah. Jadi bukan kalian saja, wahai malaikat. Di sini dibongkar rasa. Oh, pantesan dulu ketika manusia akan diciptakan. Allah ngunci dengan kata-kata, aku lebih tahu daripada kalian nggak tahu. Itulah rahasia. Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk keliling ke permukaan bumi. Apabila ada manusia kumpul berzikir berdoa, datanglah mereka. Malaikat, sini ini orang pada berzikir. Maka jangan gampang-gampang menuding orang yang kumpul berzikir adalah bid'ah. Jangan. Hadis ini banyak. Allahu Akbar. Mereka kumpul berzikir, ya Allah, mereka memuji Allah sementara mereka belum melihat Allah. Nah, ini kajian hadis ini yaitu di Masjid Baitur Rahman Cinere. Saya rutin ngisi di situ. Kajian buku kumpulan hadis-hadis qudsi karya Imam An-Nawawi dan Qastalani. Itu rutin dari lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3 terus. Buku tebal segini ya. Itu kajian rutin, buku kupas tuntas. Jadi di antara hadis-hadisnya diterangkan para malaikat itu ngejar siapapun yang berzikir. Subhanallah. Kenapa diatur oleh Allah gitu? Supaya mereka tahu yang zikir bukan kalian saja, wahai malaikat. Itu lihat hamba-hambaku, mereka berzikir. Subhanallah. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari saya rasa nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya. Mudah-mudahan rahasia demi rahasia terbuka, ya. Maka itu ayo kita semangat untuk beribadah, Bapak-bapak Ibu. Belajar sekarang berpuasa, terus berpuasa. Ya, latihan puasa lah. Latihan sholat dengan Pak Arifin. Oke. Sempat freeze. Ya, tadi sempat freeze. Oke. Oh ya, ini karena sinyal kali ya. Iya. Ya naik turun, nih sinyalnya naik turun. Baik, tidak apa-apa lah. Ya, saya rasa itu saja dulu. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Saya sebetulnya mau menjelaskan gimana sholat yang baik, ya, dengan praktek gerakannya, dari cara berwudunya, itu kan melalui Zoom lah. Nah, itu harus pakai kamera eksternal, kalau kamera laptop terbatas sekali. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Jadi ada rahasia-rahasia baru kita tahu betapa banyak rahasia-rahasia Allah Azza wa Jalla yang harus kita bongkar dengan ayat Quran. Hadis begini, baru kebuka. Astagfirullah. Cara berpuasa yang baik seperti apa, cara sholat yang baik seperti apa. Kemarin kita bahas ini kan, ini kita buka, jangan lihat makanan adalah makanan, buka. Ya Allah, ini milik Engkau ya Allah. Jangan lihat pasangan hidup kita adalah pasangan hidup kita, ya Allah ini dari Engkau, aku harus menjaga. Jangan lihat anak adalah anak, ya Allah ini dari Engkau ini. Nah, jadi dibuka, ini dari Allah. Kalau begini repot. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan untuk minggu depan saya insya Allah ya paling ya mudah-mudahan karena ada rencana saya ingin ke Mentawai, gitu kan. Mudah-mudahan bisa berangkat dan tidak ada halangan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya bacakan yang kemarin dulu, ya. Ya, yang kemarin dulu. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari hari Sabtu. Pak Ustadz, kadang kita tidak sabar mengajak anak-anak kita atau saudara untuk sholat 5 waktu, karena kita tidak ingin mereka mendapat azab. Bagaimana ya caranya biar bisa sabar mengajak tanpa harus berteriak? Kenapa, Pak? Ya, nyuruh orang supaya sholat tanpa teriakan gitu kan? Iya. Bapak Ibu, yang terjadi sekarang itu adalah akibat perbuatan kita yang sebelumnya. Jadi berarti kita tidak bisa mendidik sebelum ini. Itulah yang harus kita pikul. Maka banyak doa, Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Jangan kau siksa kami, ya Allah, karena kami dulu khilaf, kami salah. Kami salah mendidik anak sehingga anak kayak begini. Banyak-banyak baca doa, Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Itu surat Al-Baqarah ayat akhir. Ada 3 Rabbana. Jadi istighfar kita, ya Allah, kita ampun ini salah saya. Kenapa anak ini harus diteriakin dulu baru sholat? Kalau enggak bisa sholat. Ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah. Ini karena dosa aku, kesalahan aku, tidak pandai mendidik anakku. Dan aku jauh dari Allah. Sehingga tidak dibimbing oleh Allah. Karena kita yang berbuat maksiat. Itu dulu satu. Istighfar berarti kan? Istighfar. Nah, kemudian yang lainnya gitu. Coba dilihat. Istighfar juga. Itu istighfar tentang mendidik. Bisa jadi, mohon maaf nih jangan tersinggung ya, kita terbuka saja. Bisa jadi ada barang-barang yang haram yang masuk dalam tubuh anak kita. Kita mencari harta yang tidak halal. Sehingga tidak ada keberkahan. Ini kadang-kadang juga harus hati-hati gitu. Jangan sampai banyak faktor-faktornya. Nah, baru kita istighfar lagi. Jadi semua kesengsaraan itu karena kita. Kita yang salah. Dan akui kesalahan itu di hadapan Allah dengan setulus-tulusnya. Baru nanti Allah akan membuka. Doa untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbah, sebutkan namanya. Wah, yang bolak-balikan hati itu bukanlah hati siapa namanya. Ala dinik wa ta'atik, agar selalu taat kepada engkau. Doa itu jangan sekali-sekali. Doa itu berulang-ulang, nggak ada berhentinya. Dan itu meratap, diulang-ulang meratap. Ya Allah, please, ya Allah, tolong, ya Allah. Gitu. Diulang lagi. Tambah juga dengan ujungnya, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, dan seterusnya. Ya Arhamar Rahimin, irhamna itu penting sekali. Ya. Ada yang lain? Ini baru doa doang ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Biasanya menjelang bulan puasa beredar di medsos ada hadis mengenai doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, celakalah orang yang tidak bermaaf-maafan sebelum bulan puasa. Dan saya dengar katanya itu hadisnya doif. Mohon penjelasannya, hadisnya yang benar dan sahih itu bagaimana? Sukron. Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar agama Islam bertahun-tahun. Banyak kampus. Saya tidak terjebak dengan ini dhaif, ini sahih, enggak. Mungkin karena background saya juga belajar filsafat. Saya tidak mau terjebak hanya pendekatan seremonial formalistik. Saya mau masuk dalam hal yang sifatnya substantifistik. Kalau hadis itu lemah, tapi esensinya bagus banget, why not? Kita pakai. Tapi kalau orang-orang salafin enggak, yang penting harus sahih. Silakan, kita beda pendapat di sini. Subhanallah. Jadi jangan terjebak dengan bahasa, oh ini hadisnya lemah. Hadis yang sahihnya kayak gimana? Nah, itu dia terjebak dengan bahasa-bahasa hadis lemah. Anda tahu nggak, hadis lemah itu bukan berarti dibuang begitu saja. Kita harus ambil kalau itu bagus. Jadi jangan sampai kita memahami, gitu kan.
bahwa apa yang dikatakan dhaif itu harus dibuang. Harus dibuang. Ini dhaif, buang aja lah. Barang siapa yang beristighfar terus setiap saat, maka akan bla 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 bla. Anda tahu itu hadisnya apa? Itu hadisnya dhaif. Luar biasa. Kenapa? Karena sesuai ruhnya dengan hadis sahih yang lain. Nah, sekarang bermaaf-maafan sesuai dengan hadis yang lain. Halo? Sesuai kan? Sesuai. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang maafin sesuai dengan hadis yang lain. Kita saling maafkan, boleh. Tapi tetapi secara esensial itu bagus nggak? Bagus. Oh, kalau kita jangan hanya bagus doang juga nanti akhirnya salah lagi nanti. Inilah yang saya katakan, jangan terjebak dhaif. Kalau ternyata untuk pendapat orang yang lain, enggak, menurut itu tidak dhaif. Itu pun debatable, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak. Jadi ini yang selalu terjadi di kalangan kita. Seandainya itu enggak masuk akal gitu kan, baru ini hadisnya palsu. Barang siapa yang melakukan ini, puasa Rajab sama dengan 7.000 tahun. Pun apalah. Ini yang kadang-kala Rasulullah SAW juga nggak ngomong gini nih, hadisnya hadis lemah ini. Bukan hadis lemah saja, hadisnya palsu. Jangan sampai kita berasumsi bahwa oh ini hadisnya bagus, kita kerjain yang penting baik, kata baik, salah lagi. Kita harus belajar juga. Kita harus belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk beribadah sebanyak mungkin. Asyhurul Hurum itu hadis sahih. Kalau hanya Rajab yang lebay tadi sekian ribu tahun, itu lemah. Nggak make sense. Nah sekarang kalau kita bermaaf-maafan, ada hadisnya, hadisnya lemah. Ya oke, hadisnya lemah. Tapi masuk akal nggak? Masuk akal. Saya ngeliat substansinya, kenapa kita saling bermaafan? Oh iya, bagaimana Allah. Hadis yang lain yang sahih begini. Man la yarhamin nas la yarhamu azza wa jalla. Oh iya benar. Berarti secara esensial ini hadisnya sahih. Hadis yang lain, barang siapa yang tidak menebarkan rahmat, maka Allah tidak akan ngasih rahmat. Nah, kalau saya tidak memaafkan orang lain, gedek sama orang lain, kesel sama orang lain, bagaimana saya mau mendapatkan rahmat dengan berpuasa? Kan gitu. Ini harus dikaitkan. Barang siapa yang tidak memberikan maaf, berarti kan dia tidak menebarkan rahmat. Kalau tidak menebarkan rahmat, berarti Allah tidak akan memberikan rahmat. Putus rahmatnya. Dalam hadis yang sahih, barang siapa memutuskan hubungan silaturahmi, maka dia akan diputus rahmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bicara hadis sahih? Sahih. Berarti secara esensial sama ini. Esensial, secara substansi. Secara seremonial formalistik, ini hadisnya lemah. Maka itu jangan melihat hadisnya lemah. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang orang yang 60 tahun dia sholatnya nggak diterima, itu hadisnya apa? Hadisnya lemah. Tetapi ini sama dengan hadis diriwayatkan oleh Bukhari tentang bagaimana sholat ada yang tidak diterima. Subhanallah. Hadisnya kuat hadis sahih. Berarti apa? Berarti barang siapa yang sholat sembarangan, dia tidak diterima, dan diterima ada orang yang 60 tahun sholatnya tidak diterima, secara esensial dia kuat, secara esensial. Walaupun hadis itu lemah. Subhanallah. Maka jangan melihat lemahnya. Esensinya sama apa enggak gitu. Saya melihat hadis, ini lemah. Oh iya. Tapi ini kuat. Esensinya sama. Iya. Maka itu tebarkanlah rahmat. Orang yang salah dimaafkan. Kita saling maafkan. Itu bagus. Menurut hemat saya bagus. Nggak usah pada ribut. Kita ini ada yang bikin ribut. Kenapa? Karena kalau tidak hadis sahih buang. Siapa bilang begitu? Ini yang banyak tidak mengerti, orang tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Barang siapa yang selalu beristighfar, ja'allahu bi kulli ghammin farjan. Setiap kesusahan, dia kemudahan, dibikin kemudahan. Dia min kulli dhiqin makhrajan. Setiap kesempitan dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia punya masalah, dikasih solusinya. Dia punya kegundahan, kesedihan, digembirakan oleh Allah gara-gara istighfar. Kata-kata man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu beristighfar, ini hadisnya apa? Lemah. Tapi hadis-hadis yang lain, Al-Quran, sama nih satu ruh. Ambil itu. Ini cara melihat dalil, Bapak-Bapak.
Ini kadang kita dicekokin, kadang-kadang kita nggak ngerti. Hadis lemah pun bukan hanya menjijikan, dibuang, ini salah lagi. Hadis lemah itu, bahkan ada buku-buku tentang hadis-hadis yang lemah, supaya kita bisa memahami, mempelajarinya. Orang salah hafalan sedikit jadi lemah. Betapa selektifnya tentang hadis. Jadi jangan melihatnya hadis lemah. Kalau saya ngeliat, bagus juga sih, saya maafin. Oh ini nggak boleh, nggak ada budaya itu. Loh, orang saya tanya bapak-bapak ibu, Anda doa minal aizin wa faizin, ada nggak dasar hadisnya? Hadisnya nggak ada, tapi esensinya sama, ada. Dasar Al-Qur'annya ada, Al-Qur'annya. Dasarnya, filosofinya ada. Mudik, ada nggak mudik? Haram mudik karena tidak ada dalil Al-Qur'an hadisnya. Habis lebaran mudik, nggak ada dasarnya. Mana Al-Qur'an, mana hadisnya? Saya kasih cincin ini. Wih, ada yang sombong. Ada orang di Saudi Arabia di dalam Masjid Nabawi, wah, dia bilang, siapa yang bisa menghasilkan hadis? Saya kasih cincin ini, saya kasih pinjam ini. Anda ngasih tahu ilmu atau sombong? Gitu. Kadang-kala pasti bapak-bapak ibu pernah mendapatkan video-video seperti itu. Dia tantang siapa yang bisa menghadirkan tentang puasa Rajab, dasar puasa ini, saya kasih cincin ini, saya kasih pinjam. Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kala Anda ceramah tapi sombong. Gitu. Tidak seperti itu. Maka ketika kita beribadah, ilmu yang banyak, belajar, pahami esensinya. Oh iya bagus. Mudik itu bapak-bapak ada, yaitu silaturahim. Apalagi orang tua di kampung, orang kerja di kota, ya udahlah. Sungkem, nggak boleh itu seperti menyembah Allah. Siapa yang menyembah manusia? Kita tidak menyembah. Nah, maka itu harus dibuka wawasan kita. Jadi jangan terjebak masalah dhaif atau tidak dhaifnya. Lihat esensinya. Kalau itu bagus, why not? Kita saling maafkan. Iya, boleh maafkan, tapi tidak terikat dengan Ramadan. Benar. Betul banget. Apalagi Ramadan. Kan gitu logikanya. Saya mau beribadah dengan baik, maafkan saya selama ini banyak salah. Subhanallah. Nah, sekarang habis Ramadan pun kita saling maafkan. Nggak ada masalah tuh. Mana dalil hadisnya saling maafkan? Kalau dulu pakai kartu Lebaran, 1 Syawal, Idul Fitri, maaf lahir batin, sebar, itu nggak ada budayanya tuh. Ya semua kayak begitu yang susah. Maka lihatlah esensinya. Allahu a'lam. Oke, selanjutnya Pak. Assalamualaikum Ustadz. Saya punya adik yang sakit, yang tidak dapat melakukan ibadah, semua harus dengan bantuan, dan mungkin tidak bisa puasa dari kanak-kanak. Apakah saya harus membayar fidyah, sedangkan semuanya harus dibantu? Mohon penjelasannya, keadaan adik berarti ini dia tidak berpuasa. Dia akil balik nggak? Dia baru saat ini baru 5 tahun, Pak. Belum akil, belum wajib. Jadi tidak perlu bayar fidyah. Sorry Pak, keadaan adiknya ini sudah 5 tahun keadaannya yang sakit ini. Berarti kalau dia sudah akil balik, kita bayarin fidyah. Dia sakit, taruhlah ibu saya sakit, dia nggak bisa berpuasa. Ya sudah, saya bayarin fidyah. Nah, tapi fidyahnya ini jangan ikutin minimalis ya, jangan minimalis. Seandainya satu kali makan 10.000, ya udah 30.000, kan satu hari orang miskin makan pagi, siang, malam. Ya Allah pelit banget, kasihlah 100.000 gitu kan. Ya ada yang lain? Halo? Ada, maaf Pak. Ya. Pertanyaan masuk ke hari ini. Oke, pertanyaan pertama, Ustadz, beberapa hari yang lalu saya hadir pada salah satu kajian. Info yang diperoleh adalah selama Ramadan kita tidak perlu sholat sunnah tahajud karena sudah tarawih. Jadi pada sepertiga malam setelah sholat sunnah wudu kita membaca Al-Quran. Suaranya naik turun. Penjelasannya Pak Ustadz. Yang mana Pak, info yang peroleh selama Ramadan kita tidak perlu sholat sunnah tahajud ya, karena ada sudah yang berpendapat tarawih. seperti itu, silakan ambil pendapat itu, dan itu ada dasarnya, dia punya dasarnya.
Ambillah pendapat itu. Kalau Pak Ustadz, loh, kalau saya sih mas sholat. Loh, kok gitu? Loh, itu waktu yang mustajab mahal. Bukan waktu yang dilarang. Semua harus pakai dalil. Saya tanya juga dalilnya, ada nggak larangan sholat malam? Kan gitu, ngerti nggak nih? Analogi dia karena memang tidak ada lagi sholat gitu kan. Mana dalilnya Anda sholat malam-malam? Kan udah selesai. Qiyamul lail itu ya, tarawih itu selesai. Jadi kalau malam hari Anda bangun, saya bangun jam 3, sementara azan subuh jam 5, berandai-andai. Masih ngapain ya? Udah baca Quran, saya mau sholat. Kagak boleh sholat, dilarang. Apa ya sebegitunya? Itu waktu yang sangat mustajab, Allah dekat dengan hambanya yang sholat lah. Jadi sholat tanpa witir. Tapi kalau Anda mengambil pendapat yang pertama, kata Ustaz, ya udah ambil pendapat itu, silakan, nggak apa-apa. Dia punya dasar, karena itu udah sholat malam, sholat tahajud, ya tarawih itu sholat malam. Berarti nggak bisa ditambah. Silakan ambil. Saya tidak ngambil itu. Saya apa? Ketika kita bangun, saya mau sholat, saya sholat syukrul wudu, habis wudu. Saya sholat mau baca Al-Quran nih, saya baca tuh. Saya tambahlah sholat apa lagi? Sholat apa aja lah. Saya mau sholat taubat, saya mau sholat tasbih. Tapi nggak usah pakai witir. Waktu itu mustajab, mahal. Sepertiga malam akhir itu mahal. Maka itu manfaatkan. Ya kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, ya baca Quran aja nggak apa-apa. Silakan. Semua punya dalil. Dalil mereka melarang karena memang tidak ada sholat setelah itu. Mana dalilnya Anda sholat? Saya balik lagi, mana dalilnya Anda melarang? Ada nggak larangan? Jangan sholat kalau malam-malam, kalau habis sholat. Nggak ada. Maka itu semua juga harus pakai dalil. Kita pun butuh dalil kalau untuk dilarang. Ya Allah alam. Jadi kita saling menghormati perbedaan pendapat masalah seperti ini. Jadi, saya tadi malam sholat cuma 8 rakaat, habis itu witir. Saya mau jadi 20 rakaat berarti masih lama nih. Udah tambah tanpa witir lagi, kan bisa. Allahu a'lam. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita sholat. Tadi putus-putus waktu Rina baca itu nggak kedengeran semuanya, ada kata-kata apa itu nggak semua yang saya dengar itu. Iya, tapi udah termasuk yang Bapak jawab itu kok. Oh ya udah. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau kita sholat habis qobliyah ke fardu terus ba'da, kita harus pindah tempat. Fardu, habis itu ba'da, habis itu? Itu harus pindah tempat berpijam, misalnya dia geser, jadi setelah qobliyah geser ke fardu, geser ke jawabannya tidak harus pindah tempat, nggak ada harus, Anda tetap di situ pun nggak ada masalah. Oke. Nah, kenapa orang pindah tempat? Karena menjadikan tanda itu sebagai saksi kita nanti di akhirat, dan dia akan hadir di akhirat. Hamba Allah yang namanya si fulan, dia sujud bla bla bla, kira-kira gitu. Artinya bukan berarti habis sholat kita pindah-pindah, harus ya sah-sah saja Anda memahami tekstual seperti itu. Kalau pemahaman tekstual seperti itu, waduh, udah software rapi, berantakan semua, yang satu ke sana, maka itu tidak kewajiban, tidak ada keharusan. Itu hanya memberikan nggak ada keharusan, hanya memberikan persaksian tanah itu ataupun bumi yang kita tempat sujud menjadi saksi. Allah alam. Ada yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apa yang kita lakukan dalam konteks sabar melihat semua kondisi bangsa ini yang makin menyedihkan belakangan? Banyak kebutuhan masyarakat yang tidak hanya mahal, tapi juga langka. Pejabat yang tidak menenangkan, tapi malah membuat pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh, dan lain-lain. Apakah cukup hanya dengan berdoa? Jazakallah khairan. Ya boleh. Kita nggak bisa berdoa orang bergerak. Bergeraknya di mana? Memahami orang lain. Karena di Indonesia kan demokratis. Apa itu? Adanya pemilihan umum. Ya. Kita kalau diam aja ya nggak akan berubah. Paling tidak kita membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin, kita bantu apa yang saya bisa bantu, mampu kita. Kemudian kita harus ada perubahan. Nggak cukup doa, tapi harus bergerak. Maka itu Islam secara komprehensif. Islam itu bukan hanya doa doang. Islam juga bicara politik. Islam juga bicara ekonomi. Islam juga bicara budaya. Islam juga. Itu Islam yang benar. Allahu a'lam. Ada lagi? Lanjut, Pak. Terus?
Oke, pertanyaan selanjutnya. Ramadan itu semua setan-setan dibelenggu. Bagaimana dengan arwah almarhumah di alam sana? Silahkan Bapak Pak Ibu yang menjawab. cinta Allah Subhanahu wa taala, ini mitos. Arwahnya ikut kita, keluarga kita lagi datang. Dia udah meninggal. Wah, ini ngaco ya, nggak ada dasar Ramadan. Mereka tidak ya, surat Az-Zumar surat 39 ayat 10 42. Jangan sampai kita katanya ini semua katanya gimana sih katanya? Enggak ada katanya. Kata Allah, nah itu baru kata yang benar. Katanya sih semuanya katanya. Tapi kata Allah gimana? Nah, ini. Jiwa siapa yang digenggam? Menggenggaman Allah berarti. Misalnya mewafatkan. Maksudnya bukan mematikan, tapi menggenggam jiwa. Karena jiwa dalam genggaman Allah itu seperti wafat ditarik. Hina mauti wa hina lam yamut fi manami. Ketika dia mati dipegang, dan yang belum ditentukan kematiannya ketika dia tidur. Jadi jiwa itu dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman kita gitu. Terserah Allah. Nah, ketika orang itu tidur, dia tidur, ruhnya dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala memegang ruhnya, disatukan dengan orang-orang yang wafat, itu satu tempat sebenarnya. Oh iya, ini redaksi ya tafal anfus hina mauti wa hina lam yamut fi manami. Allah yang menggenggam. Allah ya tafal anfus dalam genggaman. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Yang sudah ditentukan kematian ditahan, nggak bisa balik. Wa yursil ukhra, dibalikin al-ukhra yang lain ila ajli musamma, maksudnya bangun tidur, bangun, dihidupkan. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Kenapa? Jadi ruh itu begitu. Nah, sekarang orang sudah wafat nggak ada didatang. Ketika orang itu sudah wafat nggak bakal dibalikin. Ini redaksi Al-Qur'an. Dipegang, fayumsikul lati qada 'anil maut. Yang sudah ditentukan kematian ditahan. Yang dibalikin itu yang orang masih hidup, dia bisa tidur bangun lagi. Yang satu ini pakai Quran. Yang kedua, di dalam surga, di dalam barzah itu ada surga dan neraka. Yang maksiat terus nauzubillah subhanahu. Itu ada siksa azab api neraka. Yang orang soleh dia akan mendapatkan surga surga barzah, surga kubur. Yang satu darab azab api neraka dalam kubur, yang satu surga kubur, bukan surga yang beneran nanti belum dibuka. Jadi ketika mereka mendapatkan bonusnya surga, baru pertama kali, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Saking nikmatnya dia nggak mau balik lagi ke dunia, ngapain? Nah, maka itu kita lihat dunia ini adalah ujian kita. Ketika bisa bersabar, ya Allah ini engkau yang punya, engkau yang menguji, engkau yang melihat aku, engkau yang menilai aku. Mudah-mudahan bisa jelas, ada lagi yang lain. Silakan Mbak Arina. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kajian Bapak yang barusan bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Apakah ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW pada saat tulisannya nggak jelas, pada saat pergi ke perang Badar. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan ada perang lagi sebesar perang Badar kecuali perang melawan nafsu-nafsu diri. Silahkan Pak. Ibunya hadis lemah. Ya. Nah, saya katakan hadis lemah, lihat. Oh, tapi esensinya dia melawan nafsu, sah-sah saja. Boleh lah. Bosnya perang Badar. Tapi perlu diingat, orang yang perang Badar itu sudah melawan nafsunya dan sudah menang terhadap nafsunya. Saya ulangi lagi, penting sekali Bapak-Bapak perhatikan, please perhatikan. Oh.
nanti ada perang setelah Badar. Ini perang yang dahsyat, iya, tapi nanti ada yang lebih dahsyat, itu melawan nafsu. Belum lagi melawan setan. Saya bilang, orang yang perang Badar siap mati, dia sudah melawan nafsunya, berarti dahsyat juga. Udah klimaks berjuang jiwa raganya, ya Allah, saya jiwa raga, berjuang di jalan Engkau, ya Allah. Berarti dia mengesampingkan kehendaknya, keinginannya. Berarti dia mau berkorban. Berarti dia memang betul Allah. Ini contohnya. Orang mau mati fisabilillah perang Badar, apa yang nggak bisa menahan nafsu? Justru itu nafsu yang keinginan untuk dunia dia matikan, dahsyat. Berarti dia sudah menguasai nafsu. Begitu cara. Ya. Jadi Allah alam. Ada yang lain? Ada Pak. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke. Ustadz ingin bertanya, sholat dan puasa adalah perintah Allah yang membawa kita ke surga Allah. Kenapa justru banyak orang yang gampang mengabaikannya? Kalau ada yang rajin bersedekah tetapi tidak melakukan sholat, apakah sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih, Pak. Silahkan. Kalau kita bersedekah, ada yang mengatakan tidak diterima semua. Itu hadis Rasulullah SAW, kalau sholat yang benar maka semua benar. Kalau sholatnya rusak maka sholatnya semuanya rusak, amal ibadahnya. Itu ada dalilnya. Dalil dalam konteks ini ya, urusan pahala, urusan Allah ya. Kalau orang itu berbuat baik, urusannya Allah. Jadi kalau dia berbuat baik, kemudian dia namanya terima atau tidak diterima, itu kan urusan Allah. Saya berbuat sedekah, terima atau enggak, urusan Allah. Saya tidak sholat. Apakah bisa merusak itu? Saya nggak ngerti tidak sholatnya seperti apa. Atau tidak mengakui eksistensi daripada sholat sendiri. Kalau malas itu namanya fasik dan munafik, gitu kan. Jadi pahala sedekahnya dapat, sholatnya rusak. Tapi dalam hadis menunjukkan sholat itu bisa merusak semua amalnya yang membuahkan tanhan malu. Nah, sekarang bagaimana saya puasa? Saya tidak puasa, saya tidak sholat, saya sedekah. Nah, bagaimana Allah akan menerima sedekah Anda? Anda tidak pernah sujud kepada Allah. Ini harus kita. Bagaimana kita mendapatkan rezeki dan kita mau bla 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 dari Allah, tapi kita nggak pernah sujud kepada Allah. Kita minta pahala dari sedekah, tapi kita tidak sujud pada Allah. Kok bisa ya? Maka itu ada yang berpendapat dia gugur tidak dapat apa-apa karena sholatnya gugur. Wan salahat salat sairu amal, wan fasadat sairu amal. Kalau benar salah, kalau rusak ya rusak. Insya kalau sholat yang benar, ya semuanya jadi benar, perilaku jadi benar. Kalau dia rusak, semua jadi rusak. Berarti sholat ini awal yang akan dihisab, dilihat oleh Allah adalah sholat. Allahu a'lam. Ada yang lain? Udah jam 9, Pak. Lanjut atau ya, gimana? Saya rasa cukup dulu. Ya, saya simpen ya pertanyaan yang lain. Pertanyaan simpen, nanti sampai ketemu hari Sabtu ke depan insya Allah. Ya, insya Allah. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya kita mengkaji rahasia-rahasia kesucian bulan Ramadan. Rahasia bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada para malaikat. Saya ingin sekali Bapak Ibu betul-betul mengikuti kajian ini dan belajar dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, puasa dengan ilmu, sholat dengan ilmu. Ya itu harapan dari saya, mudah-mudahan itu bisa. Karena nggak semua orang itu bisa mendalami ilmu kayak gini dalam. Dia butuh waktu belajar itu. Ya. Nanti Bapak Ibu yang mau share sebagian hartanya silakan ke aksi peduli bangsa dalam berjuang membangun peradaban Islam di Mentawai. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.